bagaimana syariat Islam dan khilafah itu mampu menyelesaikan berbagai macam problematika manusia, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya energi. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini sebuah kebijakan yang harus kita tolak nantinya ketika pemerintah akan menaikkan gas LPG, listrik, dan bahan bakar minyak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana syariat Islam dan khilafah itu mampu menyelesaikan berbagai macam problematika manusia, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya energi. Kita flashback ke belakang dulu tentang sejarah, agar kita tidak melupakan sejarah bahwa selama 13 abad yang silam, 1300 tahun yang lalu, penerapan syariat Islam dalam bingkai khilafah itu betul-betul terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sejak Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan para khulafaur rasyidin, dilanjutkan lagi dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir di Bani Turki Utsmaniyah tahun 1924. Kita bisa melihat salah satu sosok pemimpin yang mengelola negara termasuk daripada sumber daya energi ini berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyatnya ke tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini pada masa kehilafahan Bani Umayyah betul-betul mampu mensejahterakan rakyat. Sehingga suatu ketika beliau mengutus petugas zakat untuk membagi-bagikan sedekah, zakat, harta, tapi tidak ada satupun rakyat menerimanya. Mengapa? Karena seluruh rakyat sudah menjadi sejahtera. Ini sangat luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, mengapa sekarang ini negeri kita begitu mengalami kerusakan yang sangat destruktif di seluruh lini kehidupan, di bidang pendidikan, di bidang hukum, pidana atau perdata, di bidang sosial, dan lebih khusus di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya energi. Mengapa, pemirsa yang budiman? Karena tata kelola sistem pemerintahan kita ini tidak lagi dibangun berdasarkan syariah, tetapi lebih dibangun atas ideologi yang kita kenal, yang sekarang ini lagi mengemuka di seantero dunia adalah kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme. Maka wajar kemudian kalau energi yang merupakan hajat hidup orang banyak ini diswastanisasi, diberikan kepada swasta oleh kaum oligarki yang serakah ini untuk kemudian menguasai aset-aset strategis milik umat, yang itu kemudian dieksploitasi dari hulu. Bayangkan, dari hulu eksplorasi sampai kemudian di sektor hilir, yang mereka para pengusaha kelas kakap ini merampok hak kepemilikan masyarakat ini, terutama energi yang di situ ada gas, ada listrik, kemudian BBM ini dieksploitasi demikian rupa. Maka ini sangat berbahaya. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang sangat dolim. Mengapa? Karena dia merampas hak kepemilikan yang sejatinya di dalam Islam itu adalah kepemilikan umum, tapi mereka eksploitasi, kemudian mereka layak tampil sebagai pedagang, kemudian berbisnis dengan rakyatnya. Ini adalah perbuatan yang sangat dolim yang harus ditolak. Takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana kekhilafaan Daulah Islamiyah di dalam mengatur energi ini. Ya, di dalam sistem ekonomi Islam itu dijelaskan tentang al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum, yang dimana nanti khalifah, Raisud Daulah, khalifah nantilah yang memiliki hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengelola
kepemilikan umum ini kemudian nanti akan diserahkan kepada hak yang memiliki pemilik daripada umum ini. Yaitu siapa? Rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, al-muslimuna suraka'u fi salazin, alma wal kala wan nar. Nah, itu hadisnya. Bahwa kaum muslimin itu berserikat di dalam mengelola tiga hal, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, apa itu? Yang pertama adalah alma. Alma di situ adalah air. Air itu bisa danau, bisa sungai, bisa cekdam, bisa laut. Itu. Kemudian walkala. Walkala itu adalah hutan. Jadi hutan itu tidak bisa dieksploitasi sedemikian rupa. Kemudian dialihfungsikan menanam kelapa sawit untuk lagi dieksploitasi. Yang terakhir adalah wanarun. An-nar itu adalah api. Api itu adalah dikiaskan dengan energi. Di situ sudah masuk gas, kemudian listrik, dan kemudian bahan bakar minyak. Nah, ketika nanti khilafah ada, maka seorang khalifah inilah yang kemudian bertugas untuk mengelola, karena memang hak yang Allah amanahkan titahkan kepada pemimpin adalah dia mengelola ketiga hal tadi ini, ya, untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Siapa itu pemiliknya? Adalah masyarakat, karena dia adalah hak asasiyah, kebutuhan dasar bagi manusia yang ketika yang tadi ini, yang tiga ini, ya, terutama energi ini dikuasai oleh segelintir orang, ya, maka itu akan menimbulkan clash, akan menimbulkan daripada masalah, akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kebutuhan ini adalah kebutuhan daripada masyarakat. Saudara-saudara sekalian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka selama negeri kita ini dikelola secara kapitalis, secara liberal, maka selama itu terus-menerus terjadi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Karena mengapa? Karena asasnya memang sudah salah, ya. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan bahwa mabunia ala asasin batil, sesuatu yang dibangun daripada asas yang batil, apa kebatilannya? Adalah sekularisme, liberalisme, liberalisasi sektor migas, diserahkan kepada swasta. Padahal ini adalah milik umat, diperdagangkan lagi. Bayangkan, milik rakyat itu kemudian orang serakah yang tidak bertanggung jawab, yang zalim ini merampas hak milik kita, kemudian dijual kepada kita. Apakah ini bukan kezaliman, saudara-saudara sekalian? Maka ini harus ditolak. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian yang budiman, pemirsa dimanapun Anda berada, maka disinilah kemudian formalisasi syariat Islam dalam bingkai khilafah itu terus kemudian didorong. Terus kemudian kita dorong, ya, terutama bagi para ulama, para alim ulama. Ya, mengapa? Karena ulama itu adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama juga harus berada di garda paling depan untuk kemudian berdakwah. Berdakwah apa? Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya sekedar mengajak kepada yang baik, tapi juga ulama khususnya itu berada di garda paling depan untuk menyeru kepada, mencegah daripada perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar yang sangat besar, yang merupakan kemaksiatan yang paling besar ini adalah diterapkannya sistem kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada khilafah. Apalagi sudah ada contoh yang telah ditawarkan oleh Rasulullah, Nabi kita yang mulia, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengutip kaul ulama, perkataan ulama, yakni Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau menjelaskan bahwa menegakkan imarah, ya, atau khilafah itu adalah sebuah kewajiban yang dengan kewajiban ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan sebagai
kewajiban yang paling utama, ya. Kewajiban yang paling utama, afdalul kurubat, kewajiban yang paling utama. Silakan kita menjalankan kewajiban jalan, tapi kewajiban yang paling utama yakni khilafah, yang substansi khilafah itu adalah pertama adalah ukhuwah, membangun persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh dunia, dan yang kedua adalah syariah, termasuk di dalamnya bagaimana khalifah nantinya mengatur sumber daya energi ini. Kemudian yang ketiga, tentunya di dalam khilafah nantinya akan terus-menerus terlaksana yang namanya dakwah dan jihad. Disitulah kemudian keberkahan Islam itu akan terjadi. Tidak seperti sekarang, bukan berkah tetapi adalah laknat, musibah, bencana di mana-mana. Maka mari, khususnya para alim ulama, saya mengajak untuk kita bahu-membahu, rapatkan barisan, menjadi pionir perjuangan ini di depan umat, menjadi contoh teladan yang terbaik untuk kita berdakwah, karena hanya dengan Islam dalam naungan khilafah maka kemudian keberkahan itu kita akan bisa dapatkan. Bukankah sang Khalik kita Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, takwa menjalankan seluruh syariah dalam formalisasi khilafah, wattaqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka akan Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Ketika hujan turun, kemudian itu memberikan manfaat bagi manusia, manfaat bagi hewan, manfaat bagi tumbuh-tumbuhan, ya. Bukan malah curah hujan itu tinggi dijadikan alasan untuk kemudian terjadi banjir bandang, menyalahkan Allah. Padahal ini kesalahan daripada manusia. Walakin kadzabu fa'athnahum bima kanu yaksibun. Tetapi di akhir ayat itu Allah tegaskan, akan tetapi mereka kaum serakah daripada kaum kapitalis, kaum munafikin, kaum dolim, kaum fasik itu merusak daripada hudud Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan mereka azab disebabkan karena apa yang mereka dustakan. Mereka dustakan syariat Islam. Bukan hanya mereka dustakan, mereka memberikan persekusi kepada pengembannya. Maka ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir konferensi pers ini, perwakilan daripada ulama, khususnya para ulama, mari kita rapatkan barisan untuk kemudian menyeru kepada saudara-saudara kita untuk menegakkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa khilafah itu adalah fardun waddun, kewajiban yang dijanjikan. Jadi kita harus bersabar. Ini adalah sebuah kewajiban yang Allah janjikan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladziina aamanu minkum. Allah berjanji, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya kepada orang yang beriman, wa amilus shalihat, kemudian menjalankan amal soleh secara kafah, ya, la yastakhlifannakum fil ard, akan mereka menjadikan mereka berkuasa kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang dulu berkuasa. Yakinlah bahwa tidak lama lagi, dalam waktu yang dekat, insya Allah janji ini benar-benar terwujud. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.